myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Yazam. Apakah kakak sedang menginginkan motor retro klasik terbaru, asli keluaran pabrikan seperti Royal Enfield Interceptor 650 dan Continental GT 650? Atau Triumph Bonneville? Atau Norton Commando dan Truxton? Tapi ternyata motor tersebut harganya kemahalan. Apalagi Kak, pajak tahunannya itu bikin garuk-garuk kepala. Atau opsi lain, kakak bisa aja mengcustom motor kesayangan supaya menjadi cover racer atau scrambler. Cuman, ya gitu deh, pengennya motor asli keluaran pabrikan. Saya punya solusi Kak. Motor Cleveland S250cc Twin Cafe Racer dan Scrambler. Berdasarkan sumber dari clevelandcycleworks.com, ternyata brand motor ini sudah ada sejak 1915 Kak. Dengan memperkenalkan motor pertamanya yang menggunakan mesin 2 tak 221 cc, tapi sayangnya di tahun 1929, Cleveland tutup karena kejatuhan Wall Street. Di tahun 2009, Cleveland kembali berbisnis lagi di Ohio, Amerika oleh Scott Colosimo, Jarrod Strang, dan Curtis Ray. Menurut Cleveland, saat ini pasar kendaraan roda 2 belum banyak menawarkan motor yang bagus, tapi dengan harga yang ramah di kantong, dan akhirnya menjadi sebuah misi bagi mereka untuk membuat sepeda motor yang terjangkau dan bergaya, mudah di custom, dan mudah dalam perawatannya. Salah satu motor dari Cleveland adalah yang sedang saya bahas saat ini Kak, motor Cleveland S250cc Twin Cafe Racer dan Scrambler. Untuk motor ini, Cleveland launching di Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2022, sekaligus untuk merayakan ultahnya yang kelima di Indonesia. Nah, segitu aja Kak sejarah dari motor ini. Menampilkan desain Cafe Racer dan Scrambler dengan mesin 2 silinder 250 cc, 2 knalpot di kanan kiri. Motor ini dibanderol dengan harga 78 juta rupiah. Pajaknya itu sekitar 800 ribuan itu. Saya tertarik dengan motor ini karena desainnya itu mengalir dengan bagus. Kalau melihat sekilas kayak Triumph Truxton, desain retro klasik itu gampang-gampang susah Kak dibuat. Kalau terlalu banyak aksesoris malah jadi kelihatan norak. Tapi kalau terlalu sederhana, elegannya bisa hilang. Nah, di motor ini semuanya bisa didapat, jadi terlihat elegan. Semua material dari besi. Bahkan spakbor aja dari besi, simple, clean, dan minimalis. Nggak perlu ada pernak-pernik yang nggak penting gitu loh. Jadi dilihat dari depan hingga belakang, motor ini desainnya mengalir dengan enak dan sedap dipandang. Saya sempat berpikir motor ini adalah rebranding dari motor lain. Kayak Kiwi SCR 250V itu Kak. Rebranding dari motor Italjet Buchanan 250i. Cuman saya cari-cari di Google ya Kak. Saya belum menemukan desain yang serupa dari Cleveland S250cc Twin Cafe dan Scrambler di motor lain ini. Apakah ini desain original dari Cleveland? Kalau benar, good job Cleveland. Motor Cleveland S250 Twin Cafe Racer dan Scrambler, dua genre motor yang basicnya sama aja Kak. Yang membedakan di jok dan stang dan beberapa aksesoris yang mempertegas antara Cafe Racer dan Scrambler. Sayangnya waktu di PRJ kemarin yang Cafe Racer nggak ada, jadi saya nggak bisa nunjukin bedanya. Nggak apa-apa deh, di sini spesifikasinya saya mulai dari mesin dulu. Mesin 250cc 2 silinder berpendingin udara dengan balance shaft. Ada balance shaftnya ini. Harusnya motor ini nggak geter asoy-asoy gimana gitu.
Kompresi mesin 9,3 banding 1. Nah, ini pertalit aman nih. Tapi nek motor ini antri di barisan pertalit, malu nggak ya? Maksimal power 12,5 kW di 8.500 rpm. Maksimal torsi 16 Nm di 6.000 rpm. Bor kali stroke 56 mm kali 53 mm. Gear 6 speed. Nah, sepertinya mesin motor ini penuh dengan torsi, Kak. Tapi untuk kecepatan ya begitu-begitu aja. Berat kotor motor ini 145 kg. 145 kg itu ringan loh, Kak. Padahal kok saya lihat motor ini gede. Seat height 780 mm. Nah, kalau kakak punya tinggi sekitar 165 cm, aman deh kalau seat height-nya 780 mm. Fuel tank 13,5 liter. Gak cocok, Kak, motor ini ya, kayak untuk jadi motor pengerit bensin. Sistem bahan bakarnya adalah injeksi. Fitur motor ini standar-standar aja, Kak. Nggak ada yang wow gitu. Kecuali shock depan upside down dengan double disc untuk pengereman depannya. Sebenarnya, Kak, saya lebih suka motor-motor standar aja karena enak dalam perawatannya. Komponen-komponennya tidak kompleks banget. Jadi untuk merawat sendiri di rumah tanpa harus bolak-balik ke dealer bisa dilakukan. Kesimpulan kali ini akan panjang, karena saya yakin pasti banyak kakak-kakak mempertanyakan ketersediaan suku cadang, bengkel servisnya, ini itu, dan lain-lain. Tapi akhirnya ujung-ujungnya beli Honda Beat. Oke, secara umum motor ini dengan harga 78 juta ya, Kak ya. Menurut saya melampaui harga psikologis untuk motor 250 cc 2 silinder. Karena di area itu banyak motor-motor 2 silinder yang harganya berada di bawahnya dan berasal dari pabrikan yang sudah mapan untuk purna jualnya. Dealer ada di berbagai kota dan suku cadang bisa dicari di bengkel-bengkel terdekat. Cuman perbedaannya adalah genre motornya. Pabrikan-pabrikan mapan rata-rata mengeluarkan motor fairing seperti CBR 250RR atau Ninja 250 Fi. Kompetitor terdekat adalah Kawasaki W250 dengan desain retro klasik, tapi ternyata di website Kawasaki juga sudah nggak ada. Sudah discontinue kali ya? Kompetitor yang berjaban berasal dari Kiwi dan memiliki diferensiasi dengan menggunakan mesin V-engine di SCR 250V. Dengan harga yang nggak sampai 60 juta. Kalau kakak-kakak tinggal di daerah Jakarta, Surabaya, dan sekitarnya, dan emang pengen punya motor cafe racer atau scrambler 2 silinder segaris dan nggak masalah dengan harga motor, motor ini bisa kakak beli. Tapi kalau jauh dari Jakarta dan Surabaya, ya lebih baik dipikir lagi, Kak. Kecuali kakak adalah rider sejati yang mau merawat motornya sendiri. Untuk ketersediaan suku cadang di sini emang jadi tantangannya. Kalau dari sudut pandang umum saya, ya harus lebih telaten lagi buat mencarinya. Nah, tadi kesimpulan secara umum. Kesimpulan pribadi dari saya dan untuk saya. Jika saya memiliki uang 78 juta, apakah saya akan taruh di motor ini? Bisa jadi iya, Kak. Karena saya termasuk orang yang cuek purna jual. Mesin motor ini adalah mesin 2 silinder dengan pendingin udara. Mesin yang tidak terlalu kompleks. Yang jadi PR adalah komponen fast moving seperti gear depan, belakang, dan kampas rem. Kalau rantai ukurannya umum lah, paling 415, 420, 428, 520. Tapi kalau gear kan harus disesuaikan dengan tromol motor tersebut atau as dari mesinnya. Jika saya amati mesinnya mirip-mirip banget sama mesin Patagonian Eagle. Ini mesin dari Honda sepertinya. Ya, oke lah untuk urusan komponennya. Tinggal rajin-rajin cari di internet. Tapi mosok mesin ginian sebulan rusak. Yang penting oli rajin diganti, motor ditaruh di tempat yang baik, dan pemakaiannya nggak kasar. Saya rasa awet motor ini. Toh ini bukan pengalaman pertama saya merawat motor yang nggak umum di jalan raya. Segitu aja, Kak, review saya tentang motor ini. Nggak banyak informasi yang saya dapatkan di media sosial untuk saya gali tentang motor ini. Sebenarnya saya penasaran banget dengan motor ini, apalagi saya suka dengan desain motor cafe racer.
Oke kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dan apapun yang terjadi pada kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal, jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.